Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian AC seri. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang rangkaian murni, yaitu yang pertama rangkaian resistif, itu hanya ada resistor yang mana nilai hambatannya R sama dengan Vmax dibagi dengan Imax. Kemudian yang rangkaian kedua yaitu rangkaian induktif, yaitu hanya ada induktor L yang dihubungkan dengan rangkaian AC, yang mana nilai hambatannya adalah XL sama dengan omega kali L. Kemudian yang ketiga yaitu rangkaian kapasitif, hanya ada kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Dalam hal ini nilai hambatannya yaitu XC sama dengan 1/omega C sama dengan 1/2pi Fc. Adapun rangkaian seri yang kita maksudkan di sini adalah rangkaian gabungan antara R dan L, kemudian rangkaian R dengan C, dan rangkaian R, L, dan C yang digabung secara seri. Masing-masing rangkaian ini akan memiliki faktor penghambat atau hambat. Kita bahas yang pertama yaitu rangkaian RL seri. Pada rangkaian ini beda potensial antara kedua kaki hambatan R yaitu VR. Beda potensial antara kedua kaki induktor L adalah VL, dan beda potensial totalnya adalah V. Untuk menjelaskan hubungan antara VR, VL, dan V, maka kita gunakan diagram fasor berikut ini. Jadi diagram fasor adalah diagram fase vektor. Jadi fasor adalah fase vektor yang mana ini nanti penyelesaiannya adalah menggunakan vektor. Arus I kita gambarkan ke kanan. Jadi ketika ini dilalui arus I, kemudian melewati hambatan R, yang mana tegangan VR dengan arus I itu memiliki fase yang sama. Jadi untuk rangkaian resistif, I dan V berjalan serempak, sehingga I dan VR memiliki arah yang sama. Kemudian arus melewati induktor L. Dalam rangkaian induktif itu tegangan mendahului arus. Jadi ketika arusnya masih dalam posisi arah kanan, ini tegangan induktif sudah posisi bergerak 90 derajat, sehingga dalam hal ini gabungan antara VL dengan VR adalah V. Jadi kita selesaikan berdasarkan vektor berikut, maka V kuadrat itu sama dengan VR kuadrat ditambah VL kuadrat. VR itu sama dengan I kali R kuadrat. VL itu sama dengan I kali XL kuadrat. Sedangkan V itu sama dengan I kali Z kuadrat. Jadi Z ini adalah merupakan hambatan total. Hambatan total antara R dan L yang disusun secara seri. Sekarang kita perhatikan di sebelah kiri ada I, kita coret I-nya, sehingga Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat, sehingga dari persamaan ini kita peroleh bahwa Z itu sama dengan R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat tarik akar. Ini adalah merupakan faktor penghambat atau hambatan total yang namanya adalah impedansi. Jadi impedansi rangkaian ini satuannya adalah ohm karena hambatan. Jadi untuk rangkaian RL seri, hambatan totalnya adalah akar dari R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat. Kita lanjutkan rangkaian seri yang kedua yaitu rangkaian RC seri, yang mana di sini hambatan R itu memiliki beda potensial VR.
Kemudian antara kedua kaki kapasitor C memiliki beda potensial VC. Beda potensial total antara keduanya ini adalah V. Untuk mengetahui hubungan antara V, kemudian VR dan VC, kita perhatikan diagram fasor berikut. Diagram fasor arus I kita gambarkan ke kanan. Kemudian arusnya itu melalui resistor R, sehingga untuk rangkaian resistif itu arus dan tegangan memiliki fase yang sama, sehingga VR memiliki arah yang sama dengan I. Kemudian arus melalui kapasitor C. Kemudian ketika dia berada dalam rangkaian kapasitif, itu arus mendahului tegangan dengan beda fase 90 derajat, sehingga arus mendahului tegangan sehingga VC arahnya ke bawah. Jadi sesuai dengan aturan vektor bahwa V total adalah nilainya V kuadrat, sesuai dengan aturan vektor ya, seperti Pitagoras. V kuadrat sama dengan VR kuadrat ditambah dengan VC kuadrat. Kita ketahui bahwa V sama dengan I kali Z kuadrat, VR I kali R kuadrat, VC yaitu I kali XC kuadrat. Arusnya dicoret sehingga kita peroleh Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XC kuadrat. Inilah nilai hambatan atau impedansi. Impedansi atau hambatan total dari rangkaian RC seri ini. Jadi impedansi satuannya adalah ohm. Rangkaian seri yang ketiga yaitu rangkaian RL dan C seri. Di sini beda potensial antara kedua kaki resistor R adalah VR, beda potensial antara kedua kaki induktor L adalah VL, dan beda potensial antara kedua kaki kapasitor C adalah VC. Kemudian tegangan total atau beda potensial total antara ujung kaki hambatan R dan kapasitor C adalah V. Untuk mengetahui hubungan antara V, kemudian VR, VL, dan VC, maka kita perhatikan diagram fasor berikut. Fasor arus arahnya ke kanan, kemudian arus melalui hambatan R. Untuk rangkaian resistif, arus dengan tegangan memiliki arah yang sama atau memiliki fase yang sama, sehingga VR memiliki arah yang sama dengan I. Kemudian arus bergerak melalui induktor L. Jadi di sini untuk rangkaian induktif itu tegangan mendahului arus. Di sini VL itu mendahului arusnya I. Jadi I masih 0, VL sudah maksimum. Kemudian arus bergerak lagi menuju kepada kapasitor C. Untuk rangkaian kapasitif itu arus mendahului tegangan. Jadi VC di sini itu arahnya ke bawah, sedangkan yang arusnya posisinya ke kanan. Jadi di sini beda fasenya 90 derajat, yang mana arus I mendahului VC. Sekarang hubungan ini karena vektor, maka yang ke kanan kita ambil positif, VL ini positif, VC ke bawah. Panjangnya kita ambil yang sama, sehingga arahnya ke bawah dikurangi VL min VC. Jadi tinggal segini nilainya. VL min VC digabungkan dengan VR sehingga ketemu vektor V. Sehingga V kuadrat itu sama dengan VR kuadrat ditambah ini VL min VC kuadrat. Jadi I kali Z
kuadrat sama dengan I kali R kuadrat ditambah I kali XL min XC kuadrat, sehingga arus I kita coret, didapatkan Z itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL min XC. Ini adalah hambatan atau impedansi untuk rangkaian RLC. Impedansi rangkaian satuannya adalah ohm. Kemudian untuk mengetahui berapakah arus yang mengalir, maka kita tuliskan arus I sama dengan V per Z. Ini sama seperti hukum ohm, bahwa arus itu sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan. Dalam kasus ini adalah hambatan totalnya. Atau kita tuliskan I sama dengan V max, I max sama dengan V max per Z. Ini juga sama. Sehingga dalam hal ini kalau arusnya efektif maka tegangannya harus tegangan efektif. Kalau arusnya arus maksimum maka tegangannya juga harus tegangan maksimum. Kita juga dapat menuliskan bahwa I itu sama dengan VR dibagi dengan R. Ini juga sama. Atau kita tuliskan I sama dengan VC dibagi dengan XC, sama juga. Jadi untuk mencari arus yang mengalir dalam rangkaian ini kita bisa menggunakan beberapa persamaan arus I. Jadi kalau diketahui VR, kita dapat mencari arus melalui VR dibagi dengan R. Kalau diketahui VC, maka kita dapat mencari arus I dengan VC dibagi dengan XC.